Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat roti. Nah kebetulan saya tuh mau pulang kampung dan bingung banget mau bawa oleh-oleh apa. Jadi saya buat roti aja. Pakai resep andalan, gak pernah bosen karena hasil rotinya super lembut dan juga memuaskan. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan kalau udah rata, lalu masukkan 2 butir kuning telur dan juga susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 220 ml ya. Kemudian ini langsung aja diuleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah adonannya udah setengah kali seperti ini, udah cukup, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 40 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Supaya hasil rotinya bagus dan juga lembut, jadi adonan juga wajib banget diulenin sampai kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis, lalu matikan mixernya. Kita akan coba cek dulu untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini adonannya udah bagus banget, udah kalis dan juga elastis ya. Kemudian pindahkan adonannya ke meja kerja dan bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya gak keburu ngembang. Lalu bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 40 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau dibuat roti ukuran besar bisa ditimbang dengan berat dough 50 sampai 60 gram ya. Dan ini lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonannya udah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan atau dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Jadi kalau buat roti nggak perlu dibulatkan sampai benar-benar padat, cukup sampai bulat dan juga mulus aja ya. Nah ini hasil adonannya udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini kita tutup dan diistirahatkan dulu selama 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Nah ini udah siap untuk diberi isian. Kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita pipihkan bagian pinggirannya seperti ini. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Lalu kita kasih isian selai coklat secukupnya. Kemudian kita bulatkan kembali, rapatkan hingga benar-benar rapat, pastikan tidak ada yang bocor ya. Nah untuk hasilnya seperti ini.
Lalu masukin ke dalam cup roti, saya pakai diameternya 8 cm. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini rotinya mau saya buat 4 macam varian roti, jadi dibagi aja per adonannya ya. Dan untuk roti pertama ini saya buat untuk roti isian coklat. Untuk roti kedua, saya buat roti abon, jadi ini cukup digilas aja karena nggak ada isiannya. Digilas untuk membuang gas udaranya ya. Kemudian masukin ke dalam cup rotinya juga. Nah, ini satu loyang pertama udah jadi, karena saya cuma pakai oven kecil yang cuma muat satu loyang seperti ini, jadi adonannya mau saya buat antrian supaya yang terakhir dipanggang nggak overproofing ya. Nah, ini untuk yang loyang pertama udah siap masuk waktu proofing, jadi kita tutup. Nah, untuk yang sisa adonannya kita tutup juga untuk diberi jeda selama 25 menit. 25 menit ini adalah jeda waktu pengovenan. Nah, setelah 25 menit baru kita bentuk lagi untuk roti yang selanjutnya. Dan untuk sisa adonannya ini mau saya buat roti strawberry dan juga blueberry. Jadi nggak pakai isian, cukup digilas aja untuk membuang gas udaranya seperti ini. Kemudian dimasukin ke dalam cup rotinya seperti ini. Untuk cup rotinya sama ya, diameternya 8 cm. Nah, jadi cara mengatasi adonan roti kalau buatnya banyak supaya yang terakhir dipanggang nggak overproofing, jadi dibuat antrian ya. Caranya untuk adonan yang belum diberi isian, dijeda dulu atau diistirahatkan dulu selama 25 menit. Nah, 25 menit ini adalah waktu pengovenan. Dan kalau udah diistirahatkan selama 25 menit, baru lanjut dikerjakan untuk sisa adonannya, dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini untuk loyang yang pertama udah di-proofing duluan selama 25 menit ya, udah sedikit ngembang. Dan untuk loyang yang kedua dan juga ketiga juga udah selesai. Lanjut kita proofing semua rotinya hingga ngembang selama 1 jam. Nah, ini untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain. Dan setelah 35 menit di proofing, untuk loyang yang pertama udah ngembang ya, udah pas di proofing selama 1 jam karena tadi di proofing duluan, jadi udah siap untuk dipanggang. Dan kalau untuk loyang yang kedua dan juga ketiga, ini lanjut kita proofing hingga mengembang. Dan untuk loyang yang pertama ini, sebelum di oven, kita olesi dulu rotinya bagian atasnya pakai susu cair, merata di bagian atasnya ya. Dan kalau untuk yang isian coklat, di atasnya dikasih topping mesis coklat. Kalau untuk yang roti rasa abon, saya biarkan aja polosan seperti itu ya, karena kasih abonnya nanti pas rotinya udah mateng. Nah, ini rotinya udah siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Nah, ini tadi roti yang isian coklat, lupa nggak dikasih topping mesis coklat. Jadi tadi pas udah dimasukin oven, saya keluarin lagi dan dikasih topping mesis coklat di bagian atasnya ya. Dan selagi masih panas, langsung aja rotinya diolesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap. Nah, ini untuk roti loyang pertama udah selesai, kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke roti yang di loyang kedua ya.
Nah, ini karena mau dibuat isian stroberi dan juga blueberry, jadi bagian tengahnya saya tekan pakai rolling pin seperti ini, atau bisa juga ditekan pakai jari jempol atau pakai tutup botol ya. Nah, ini untuk rolling pinnya jangan lupa dibaluri pakai tepung terigu supaya pas ditekan nggak lengket. Dan lanjut kita tusuk-tusuk bagian lubang rotinya seperti ini pakai garpu supaya pas dipanggang rotinya nggak bergelembung. Nah, kemudian olesi merata pakai susu cair di bagian pinggir-pinggirannya seperti ini ya. Dan kalau udah selesai diolesi dengan susu cair, lanjut taburi dengan biji wijen seperti ini, secukupnya aja. Nah, kalau udah selesai, baru lanjut kita kasih isian selai stroberi dan juga selai blueberry secukupnya ya, di bagian lubangnya seperti ini. Dan ini dia rotinya udah siap untuk dipanggang. Oven juga sebelumnya udah dipanaskan, lalu panggang rotinya pakai suhu sama 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Dan ini hasil semua rotinya udah selesai dipanggang semua ya. Untuk yang roti abon saya pakai merek ini. Nah, untuk langkahnya tinggal kita kasih topping mayones secukupnya di bagian atasnya. Nah, ini dikasih banyak-banyak nggak apa-apa supaya abonnya nanti lebih nempel. Lalu tambahkan dengan topping abon di bagian atasnya secukupnya seperti ini ya. Dan ini dia hasil rotinya. Satu resep menghasilkan sekitar 17 pieces roti dan saya buat 4 macam varian roti ya. Ada roti coklat, roti stroberi, roti blueberry dan juga roti abon. Dan hasil rotinya juga beneran lembut, enak banget. Saya udah beberapa kali recook dan nggak pernah gagal. Teman-teman juga wajib banget coba ya. Dan bisa banget kalau mau buat ide jualan, tinggal digemas pakai plastik OPP, pakai diameternya 12 x 12 cm seperti ini. Dan supaya lebih menarik lagi, ditempel stiker bagian tengahnya ya. Nah, seperti ini. Hasilnya lebih menarik dan juga cantik. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.